Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 20 Juli tahun 2026. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 26. 1 Samuel pasal 26, demikianlah firman Tuhan. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hahila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hahila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelech, orang Hete itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan, dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya? Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu, anakku Daud? Jawab Daud, suaraku, tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat?
Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hamba-Nya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain." Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Cara Allah yang sederhana. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang kadang caranya untuk memelihara kita begitu sederhana. Seperti dalam nas kita hari ini. Daud melihat Saul yang masih terus mengejarnya. Sekarang berbaring di tengah-tengah perkemahan dengan tentara di sekelilingnya. Yang kelima, Daud dan Abisai mendatangi tentara Saul pada malam hari. Abisai meminta izin untuk menikam Saul ke tanah dengan sekali tikam dengan tombak. Tetapi Daud mencegahnya karena ia tahu ia tidak boleh melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang akan membunuh Saul, entah karena tiba ajalnya atau karena mati dalam perang. Daud hanya mengambil tombak dan kendi air dari sebelah kepala Saul lalu pergi. Ayat 7-12a. Ketika kita membaca bagaimana Daud dan Abisai masuk ke perkemahan Saul tanpa ada yang mengetahuinya, padahal Saul berkemah dengan 3.000 tentaranya, pasti kita akan heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Sesungguhnya penulis juga tahu bahwa ini sebenarnya tidak masuk akal. Pastinya ada tentara yang berpatroli, dan kemah raja di pusat perkemahan pasti dijaga ketat. Untuk itu penulis sudah memberikan jawabannya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun, sebab mereka semua tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak di 13b. Agar Daud dapat melewati 3.000 tentara musuh dengan selamat dan sekali lagi membuktikan kebaikannya kepada Saul. Allah memakai cara yang sangat sederhana, membuat mereka semua tidur. Peristiwa ini menekankan betapa hebatnya Allah kita, dan tidak ada hal yang sulit baginya. Masalah yang begitu sulit bagi kita, tidak ada apa-apanya di tangan Allah. Apakah kita mengerti betapa mudah dan sederhana bagi Allah untuk mengatasi setiap masalah kita? Jadi, apabila masalah kita belum selesai, bisa jadi hal itu karena Allah memiliki tujuan lain. Barangkali Dia hendak mengasah kita untuk menjadi lebih sabar, matang, dan siap dipakainya, dan juga untuk menjaga kita, supaya kita terus berbuat benar dan setia di hadapannya. Mari bersama kita berdoa.
Selamat pagi ya Bapa, di pagi ini kami bersyukur boleh datang kepadamu mendengar firman-Mu. Tuhan, kami akui jika selama ini pikiran kami begitu ribut akan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kami sering fokus terhadap masalah yang kami hadapi. Kami lupa bahwa kami punya Allah yang begitu kuasa, yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, saat ini dengan rendah hati kami mengakui bahwa setiap masalah ini pasti selesai pada waktunya. Mampukan kami ya Tuhan, untuk selalu berpikir baik bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi lebih sabar, lebih matang, untuk siap Engkau pakai, menyatakan kemuliaan-Mu. Mampukan kami juga merasakan bahwa Engkau Allah yang selalu menjaga kami, untuk selalu berbuat benar dan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu nyata buat kehidupan kami. Kami rindu Engkau selalu menuntun tangan kami, mata dan kaki kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat belajar sabar, matang, untuk siap dipakai Allah semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.